Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur seluruh hidup kami adalah milik-Nya Tuhan. Apapun yang kami miliki sampai hari ini, studi, pekerjaan, keluarga, semua milik Tuhan. Bahkan segala kuasa yang Kau curahkan 2000 tahun yang lalu juga ada dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kebenaran firman-Mu pada siang hari ini membuka paradigma yang baru buat kehidupan kami. Meskipun usia kami masih muda, kami punya kuasa yang dahsyat untuk mengalahkan semua tipu daya iblis dalam kehidupan ini. Kembali Bapa urapi hamba-Mu pada ibadah ketiga ini, ibadah dewasa muda ini. Apapun yang difirmankan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Setiap anak muda di tempat ini, nah puji Tuhan. Tadi pagi saya bicara ibadah 1, ibadah 2 tentang tradisi leluhur Imlek, ya. Dan di ibadah ketiga ini karena semua anak muda, saya akan menyampaikan bagaimana strategi mengalahkan tipu daya iblis dalam kehidupan ini. Saudara sebagai anak muda adalah target-target iblis di akhir zaman, karena generasi muda ini sedang dihancurkan, ya. Iblis yang kita lawan bukan lagi seperti di film-film horor yang menampakkan diri, tetapi marketingnya sudah berubah. Karena kalau dia menampakkan diri jadi kuntilanak, genderuwo, suster ngesot, kita pasti datang ke mall beli tiket 50.000 kita tonton rame-rame. Sehingga harga diri setan udah gak ada saudara. Makanya marketingnya berubah. Bagaimana cara dia menghancurkan generasi muda ini sehingga saudara gak berdaya. Nah mari buka Alkitab kita, PowerPoint ditayangkan. Roma pasal 16, perhatikan ayat 17 sampai ayat ke-20. Saya bacakan saja dengan cepat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Sama-sama ayat terakhir, 3, 2, 1. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Katakan amin. Nah setiap saudara yang hadir di tempat ini termasuk anak muda, bahkan ada orang tua yang hadir. Perhatikan baik-baik. Sadar atau tidak sadar, ketika saudara dengan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saat itu kita punya musuh. Siapa musuh kita? Siapa? Di belakang kok ada yang bilang mertua ya? Oh, iblis ya saudara. Meskipun kita punya musuh namanya iblis, kita bersyukur kita punya Allah yang baik. Karena Allah kita baik, Dia selalu ingin mengerjakan sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita. Ambil contoh, kita sedang jengkel, kita berdoa, Dia berikan roh sukacita. Kita sedang kesal, Dia berikan penghiburan buat kehidupan kita. Ya, kita mungkin sedang terluka, Dia balut hati kita. Bahkan di sini mungkin ada wanita yang single, ya mungkin umur tinggal 1 putaran. Sekarang 29, besok 30, saudara berdoa, Tuhan kenapa tunggal putri terus berlangsung, kapan ganda campuran? 2025 Anda dikasih ganda campuran. Yang sedang cari katakan amin. Oh, yang sudah menikah jangan bilang amin dong. Karena Allah kita baik, Dia selalu ingin mengerjakan sesuatu yang terbaik. Tapi kita punya musuh. Dan musuh itu selalu menghambat antara apa yang Allah sediakan dengan apa yang Allah akan berikan. Ambil contoh lagi saudara. Ketika Anda sakit, saudara datang mungkin ke Pak Robert, ke siapapun di tempat ini, ke gembala Anda, didoakan dalam nama Yesus, saudara percaya saudara sembuh. Amin. Tapi begitu ke dokter, dokter periksa bilang begini, waduh kayaknya penyakitnya stadiumnya udah stadium akhir nih. Nah di saat yang bersamaan dia taruh kebimbangan, dia taruh keraguan dan dia hambat mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Bahkan di gereja sekalipun saudara. Kadang-kadang kita memuji menyembah Tuhan seperti tadi. Kita bisa tiba-tiba gak suka dengan tetangga kiri kanan kita loh. Tapi di DM di youth di tempat ini gak ada. Setuju katakan amin? Ya, misalnya di gereja-gereja yang pernah saya layani. Waduh kadang-kadang ibu-ibunya nyentrik-nyentrik. Rambutnya disasak mentok portal. Waduh macam-macam saudara. Ya.
Kadang-kadang ke gereja juga pakai you can see. Oh selama penyembahan, hadirat Tuhan begitu kuat. Seorang bapak bilang begini, saya kenapa gak suka dengan ibu tadi ya. Selalu pakai you can see, angkat tangan haleluya, mana belum cukuran lagi. Mungkin begitu saudara. Ya, tetapi sepanjang ibadah dia nengok 37 kali ke ibu ini saudara. Ya, bahkan saya punya satu jemaat, dia kebetulan dari gereja karismatik juga. Kalau gak salah saya pernah bersaksi di ibadah tahun kemarin, di ibadah kedua kalau gak salah. Nah jemaat saya bilang begini, Pak Min, Pak Gembala, saya itu bingung ya, gereja saya dulu sama karismatik. Saya itu ketika pujian penyembahan, jemaat semua satu gereja berbahasa roh. Tapi saya tiba-tiba bisa gak suka dengan ibu di depan saya. Dan anehnya selalu ibadah, saya duduk di belakang ibu ini. Kenapa saya tanya? Aduh Pak, dibayangin. Dia selalu datang kayaknya pamer Pak, dandangannya menor banget. Gelang kiri 12, kanan 12. Mana alisnya digambar kayak Angry Bird ke atas. Ya, dan cincinnya Pak nggak tahan Pak, satu jari bisa 3 cincin, 4 cincin, itu berlian semua Pak, segede petek katanya. Tapi anehnya sebelum imam musik, angkat tangan, dia udah angkat tangan duluan, haleluya, kincring, 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 kincring. Dan selalu gelangnya itu berbunyi pada saat bahasa roh katanya. Ketika bahasa roh dia badan goyang semua, rata pas saya kecer. Akhirnya bapak ini di belakang selalu terganggu saudara. Suatu hari dia berpikir, ini kayaknya ibu-ibu ini pamer nih. Dibuat-buat nih. Wow dia cerita begini, Pak ini saya gak buat-buat beneran terjadi Pak. Ketika bahasa roh sedang terjadi pengurapan turun Pak. Ini ibu paling kenceng, rata pas sampai kecer. Saya kesel Pak Min, saya colek aja pundaknya. Bu, kenapa? Gelang ibu jatuh satu. Oh mana gelangku jatuh satu, dicari sudah. Di gereja sekalipun kita bisa tiba-tiba gak suka dengan seseorang. Ya. Nah di ayat 20 kan firman Tuhan tadi berkata, iblis itu ada di mana? Di bawah telapak kaki orang percaya. Terlalu terhormat kalau setan ada di hati mertua kita. Amin. Terlalu terhormat kalau ada di hati sahabat kita. Di teman kantor kita, apalagi di teman pelayanan kita, di majelis gereja. Terlalu terhormat saudara. Iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Kaki itu lambang terendah dalam kehidupan manusia. Makanya Yesus dalam Filipi pasal kedua, dia meskipun Allah, dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Dia turun ke dunia menjadi seorang hamba, bahkan dia merendahkan diri serendah-rendahnya sampai membasuh kaki para muridnya. Kalau setan ada di bawah telapak kaki kita, kita punya otoritas untuk injek-injek dia. Katakan amin. Bukan dia yang memperdaya kehidupan kita, saudara. Nah hari ini kita akan melihat saudara, bagaimana sih Anda menjadi anak muda yang powerful. Saudara tahu pelayanan saya di misi penginjilan? Saya 6 bulan di Jakarta, 6 bulan pedalaman. Nanti tanggal 3 Februari saya berangkat lagi ke Morowali. Dan saya bersyukur dukungan daripada GB Intermak juga di tempat ini. Morowali saya rintis 5 tahun lalu. Dulu dikuasai oleh Garis Hijau. Sekarang puji Tuhan setelah kepala sukunya saya baptis. Ya, meskipun saya menderita, saya jalan kaki 9 hari 9 malam dengan tim yang saya pimpin. Ya, saya masih kuat jalan kaki 10 hari. Sehari jalan 9 sampai 14 jam. Saya berdoa sampai umur 70 tahun, karena saya sudah bernasar sebelum saya bangun 1000 gereja, Tuhan jangan panggil saya pulang. Hari ini 2025 posisi gereja yang sudah Tuhan percayakan untuk saya bangun selama 7 tahun sudah mencapai 250 gereja. Kasih tepuk tangan. Ya, setahun saya bangun, tahun ini saya resolusi bangun 40, tahun kemarin 50 tercapai. Gak tahu kenapa Tuhan kasih angka 40, ya udah saya taat, tahun ini bangun 40 saja. Karena mahal bangun gereja dan resiko taruhan nyawa. Nah saudara, begitu banyak tantangan hambatan yang saya hadapi. Dari mau disantet nanti saya kesaksian. Dari melawan kepala-kepala suku yang punya ilmu begitu kuat, saya gak pernah takut. Saya pegang firman Tuhan, roh dalam diriku jauh lebih dahsyat dari segala kuasa di bawah kolong langit ini. Anak-anak muda harus mengerti, 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh dalam diriku jauh lebih dahsyat dari apa? Semua kuasa di bawah kolong langit ini. Tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Apalagi menghadapi iblis. Ya. Saudara kalau Anda ngerti ayat firman Tuhan ini, saya di pedalaman, saya tengah malam kadang-kadang kebelet pup, ini saudara. Saya ini mantan pengusaha yang cukup sukses, saya punya bengkel 4. Tapi 7 tahun lalu saya dengar suara audible, Tuhan berkata tinggalkan semua bisnismu. Itu saya uji berbulan-bulan. Dengan konfirmasi beberapa ayat, beberapa hamba Tuhan, akhirnya semua klop, konfirmasi saya pribadi, klop saya tinggalin bisnis saya. Orang berkata saya gila. Karena bengkel saya rame banget. Zaman dulu bengkel besar omset paling 1, 2, 3 juta. Saya sudah mencapai 35 juta. Itu periode mungkin sekitar tahun 93. Itu udah besar sekali saudara. Punya karyawan 20. Tapi saya tinggalkan bisnis saya yang sedang rame-ramenya. Saya sepenuh waktu 7 tahun ini. Melayani full di pedalaman. Saya sudah menikmati hotel bintang 5. Bahkan pernah nginep di hotel bintang 7. Bukan sakit kepala.
Ya, tapi hari-hari ini saya diizinkan menginap di hotel banyak bintang. Melek mata gue lihat bintang. Ya, mandi saya harus di kamar mandi terluas di dunia yang namanya sungai. Paling enak tuh waktu pelepasan pup. Ya, saya harus gali sendiri, tutup sendiri. Begitu ngeden ditutup, tancepin bendera. Ini lapak gue, jangan ada yang ganggu. Saudara. Nah saya nggak pernah takut apapun. Kadang-kadang jangankan bicara anak youth, GC. Anak-anak dewasa muda aja kadang-kadang takut sama setan. Ya, retret aja ketemu pohon besar pengen pipis-pipis. Tapi doanya apa? Numpang-numpang anak babi mau kencing. Sejak kapan lu jadi anak babi? Saudara kalau Anda mengerti, Anda punya kuasa. Roh dalam diriku jauh lebih berdahsyat. Saudara tahu nggak ayat ini? Waktu Anda jalan di tempat angker, waktu Anda jalan masuk ke kamar mayat, banyak dedemitnya, banyak roh jahat. Itu ketika Anda jalan, kenapa seringkali kita bulu kuduk merinding? Saya ini mantan perdukunan Bapak Ibu. Kakek saya dukun, mama saya dukun, papa saya pakar feng shui. Dan saya memang orang yang terlibat okultisme. Saya minum darah manusia tuh dari kecil. Nggak pernah kena jarum suntik. Saudara, tapi jangan takut, Pak Minar tuh udah jinak. Nggak mungkin gue sedotin darah lo satu-satu jadi Dracula sudah. Saya memang disiapkan jadi dukun, tapi akhirnya jadi pendeta. Saudara, Anda tahu ayat ini dahsyat. Dan jadi pegangan saya di pedalaman saya melayani, mau berhadapan dengan orang-orang punya ilmu itu saya nggak pernah takut. Karena nama Yesus nggak pernah terkalahkan. Saudara, kenapa? Saya bagikan sedikit. Kenapa tiba-tiba kita suka merinding? Itu dalam dunia okultisme ada namanya radius magnetik. Di mana tubuh kita bersentuhan dengan roh jahat. Dan akhirnya karena kita tiba-tiba merinding, semakin tinggi merindingnya berarti roh jahatnya dekat. Kalau hari ini kau merinding, jangan nengok sebelahnya, dia tersinggung. Emang gue setan sembarangan lo. Ya saudara, ya. Nah saudara, kalau Anda mengerti roh dalam dirimu lebih dahsyat, saudara ketemu setan. Siapa yang lari? Siapa? Setan. Tapi jujur, selama ini siapa yang lari? Anak muda di akhir zaman kacau, saudara. Roh Kudus hadir dia nggak berasa, setan lewat, perasaan gue kagak enak, bulu kuduk gue merinding. Nah ini celaka, tapi sekali lagi nggak ada di GB Intermak. Yang ada di GB Kutub Utara turun ke bawah 300 meter, saudara. Ya saudara. Nah bagaimana caranya, strategi apa yang harus saudara miliki untuk mengalahkan tipu daya iblis? Yang pertama, klik lagi. Yang pertama, Yakobus pasal 4 ayat 7 bilang begini. Karena itu tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis, maka apa? Ia akan lari daripadamu. Saya mau tanya sama saudara. Ini mumpung skupnya kecil. Menurut Anda setan ada di mana? Ada yang tahu nggak? Saya pernah seminar ini dihadiri 2.000 orang lebih di Bandung. Saya tunjuk secara random. Pak, menurut Bapak setan di mana? Oh, di pohon beringin tua, Pak Pendeta. Di kuburan, di rumah kosong. Setan di mana, saudara? Lihat ayatnya baik-baik. Coba tayangkan. Lihat ayatnya baik-baik. Ya. Karena itu tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis, ini yang penting nih. Maka ia akan lari daripadamu. Weh, dia di mana ya? Lari daripadamu. Dia di mana? Dalam diri kita tapi kita nggak sadar. Ya, khususnya apa? Pikiran kita. Setan itu bukan sekedar lelucon anak-anak muda, orang tua yang dihadir tempat ini. Yang seringkali dalam dunia Eropa, memang kalau kita gambarkan setan dunia Eropa keren-keren kan, pakai jas, giginya betaring. Mantan lawyer mati, kerjanya ngisep darah, Dracula. Anda lari ke Cungkok, ke China, waduh setannya tajir-tajir, pakai topi kaisar, kalung giok, gelang giok. Dia tempel-tempel, kasih kuning-kuning, dia diem. Ya, lari ke Timur Tengah itu setan tajir-tajir, Bapak Ibu. Itu nama jin sepatu sampai melengkung-melengkung kan. Tinggal di kendi-kendi mewah, jin keluar, dia keluar. Tapi begitu lari ke Indonesia, setannya memprihatinkan. Itu kuntilanak dasar satu, kagak pernah di laundry. Ya, bahkan setan yang miskin kerja nyolong duit namanya tuyul, cuma pakai CD satu. Bahkan ada setan termiskin di dunia, naik Grab Uber aja nggak bisa, karena datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Itu ada di Indonesia, namanya jalangkung, saudara. Dari segi hantu aja Indonesia udah kalah. Apakah setan seperti itu? Tidak. Ya, itu hanya lelucon saja. Anak apa sih arti tunduk kepada Allah kalau Anda porsi anak muda? Tunduk kepada Allah bukan berarti setiap minggu kau ibadah DM seperti ini. Nanti malam kau mau tidur kau berdoa. Ya, tunduk kepada Allah apapun yang difirmankan Allah. Pendeta yang berkhotbah tempat ini, Anda baca Alkitab, meskipun pada saat Anda mendengar firman Tuhan, itu mengekang kedagingan Anda, rasanya nggak nyaman. Orang yang tunduk kepada Allah, semua perintah dalam Alkitab, dia berkata, baik Tuhan, aku tahu ini yang terbaik dalam kehidupanku. Waktu saudara taat kepada firman Tuhan, orang mau sehebat apapun nyerang saudara, saudara mau disantet, mau dibunuh sekalipun, saudara tunduk kepada Allah. Firman Tuhan jelas bilang, lawanlah dia, maka dia akan lari daripadamu. Setuju, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Saudara, 1,5 tahun yang lalu, masa paling berat buat saya sebagai seorang penginjil karena saya dilaporkan ke polisi. Harus menjalani sidang oleh masyarakat suku D yang ada di Kalimantan. Paham ya suku D ya? Ya. Jadi saya dianggap melanggar adat. Di Kalimantan saya bangun gereja sudah hampir mungkin 35 gereja. Dan lokasi tempat saya bangun gereja, ya, TikTok saya viral. Nah, anak-anak muda main TikTok sosial media, hati-hati. Saya main sosial media buat cari dana. Saudara bisa lihat TikTok saya, Minarto Yonatan, itu keluar. Saudara mau lihat YouTube saya, ketik aja Pendeta Minarto Yonatan, YKATB, Yayasan Kasih Anak Tangerang Bangsa, itu ada 500 YouTube lebih. Ya, Instagram saya, Facebook, itu semua bentuk media untuk cari dana. Saudara. Nah saudara, saya sampai di satu daerah di Kalimantan di mana saya bangun gereja, itu perbatasan Kalbar dengan Kalteng. Namanya Desa Ukai dan itu Serawai Ambalau. Itu medan yang sangat berat, untuk tembus lokasi saya harus naik kapal sungai charter 6 hari 6 malam. Untuk tembus lokasi, bawa Alkitab, bawa obat-obatan, bawa keyboard, gitar, untuk memberkati gereja-gereja di pedalaman. Sampai di satu desa, saya melihat banyak penyembahan keramat ya. Leluhur mereka. Kemudian yang menarik buat saya, ada bambu-bambu yang tinggi sekitar 25 meter. Di ujungnya ada kendi. Saya lihat, buset, naik ini gimana nih kendi, ditusuk begitu, ditancepin begitu. Saya ngobrol dengan pendeta yang nganter saya, ya karena kita tunjuk sebagai korlap. Saya tanya, itu isinya apa? Oh itu kepala manusia, tulang-tulangnya. Maksudnya gimana? Ya ini ada sejarahnya Pak Min, dia berkata. Jadi kalau ada laki-laki yang datang ke desa kita mau melamar gadis kita, dia harus bawa kepala musuhnya minimal 1. Kalau lebih dari 1 dia laki-laki hebat. Buset, itu tulang belulang semua? Iya. Naik ini gimana saya tanya? Dia senyum. Ya Bapak ngerti sendiri lah. Singkat cerita saya bikin TikTok 1 menit dan saya posting dan itu viral, gawat banget saudara. Padahal dari hukum positif kita konsultasi dengan lawyer itu nggak ada hukumnya. Biasa, iblis nggak suka. Ya. Singkat cerita saya berkata kita ada di desa ini, kita akan bangun gereja karena ada sudah 30 orang dibaptis. Ya, bersyukur tim misi YKTB akan bangun satu rumah ibadah dan masyarakat tempat ini sebagian besar masih mempertahankan tradisi leluhur nenek moyang mereka dan sebagian besar masih animisme dinamisme. Perkataan animisme dinamisme itu mereka nggak suka. Virallah video saya digoreng dengan beberapa partai politik. Waktu itu ada acara gawai juga dari suku ini. Ya, yang ikat kepala merah sekitar 8.000 sudah berkumpul, dipanas-panasin saudara. Dan akhirnya saya kaget, tiba-tiba saya lihat ada satu WhatsApp, ada logonya. Dewan Adat D daripada suku ini saudara. Waduh, dia kontak saya, dia berkata, Pak, Bapak menghina suku kami. Ya, Bapak berkasnya sudah masuk ke Polsek dan Polres, Bapak harus menjalani sidang. Wah saya kaget. Ya. Dan di TikTok itu nggak pernah ada nomor telepon kan? Saya tanya, wah ini pasti korlap saya yang lapor. Saya telepon mereka, kenapa lu kasih nomor telepon gue ke pemangku adat begini? Ya, nggak boleh dong kamu harus izin saya. Pak Min berani bertanggung jawab. Ya, karena gara-gara video Bapak, setiap hari mereka datang dalam kondisi mabuk, ngancam kami, mau potong tangan kami pakai mandau. Bapak mau tanggung jawab, istri anak-anak saya dipotong. Wah saya kaget, wah sampai begitu? Iya Pak. Terus gimana? Bapak harus datang menjalani sidang. Waduh, saya bilang. Nah hari itu 3 hari sebelum saya berangkat ke suku Daa untuk penginjilan. Saudara jujur, pressure, tekanan. Saya nggak bisa tidur, saya muntah-muntah di suku Daa. Tapi saya bersyukur, suku Daa ini hampir puluhan orang kita baptis. Meskipun 3 hari perjalanan jalan kaki itu hal yang berat. Perut saya nggak diisi apapun, cuman Indomie dari pagi dan muntah habis, nggak bisa makan apa-apa. Stres saudara. Karena pulang saya harus menjalani sidang, berangkat ke kota Kalimantan. Perjalanan 19 jam dari kota Pontianak naik bus Damri. Naik kapal Johnson yang terbuka itu muat 6 orang dan masuk ke pedalaman di rumah adat mereka. Bapak Ibu, tiba-tiba tim dari Jakarta berkata, Pak, Bapak nekat mau berangkat. Nggak balik loh Pak, banyak kejadian. Minimal bisa kena stroke goyang-goyang karena ilmu mereka tinggi. Saya bilang saya sebagai pendeta nggak takut mati. Saya mati langsung ketemu Tuhan. Bahkan saya berdoa Tuhan kalau Engkau izinkan hamba sampai celaka, mati semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Rumah ibadah ini harus tetap berdiri, tidak boleh diruntuhkan. Karena mereka mau ancam, mau ratakan dengan tanah 8 gereja ini. Saya bilang saya akan maju, saya tidak takut mati. Saudara, tim saya undang 3 orang, alasan, wah pada takut, istri pada nggak setuju. Karena berhubungan dengan suku ini, saudara tahulah, ilmu mereka sangat tinggi. Bahkan ada prediksi Banten pun kalah kuat dengan kekuatan mereka. Mereka gentak bumi 3 kali, semua pori-pori kita keluar darah. Ya,
Bahkan mereka punya senjata, Anda mau sembunyi dimanapun, leher itu langsung lepas. Kita tahu peristiwa yang terjadi pada tahun 2002 di Kalimantan. Saudara, saya berangkat dengan ditemenin 2 sahabat dari Jakarta, wakil saya dan 1 hamba Tuhan dari Kalimantan dari GBI. Kita berangkat, baru perahu saudara nyampe 19 jam perjalanan, WhatsApp semua masuk dan berkata, Pak Min banyak doa. Semua dukun di gunung turun hari ini mau nyantet Bapak. Waduh, pendeta, rasa takut pasti ada, manusiawi. Saya nggak bisa tidur selama seminggu dan hari itu benar-benar nggak bisa tidur. Saya hubungin mertua saya yang ada pendoa syafat pribadi saya, hubungin pendoa-pendoa syafat saya di seluruh Indonesia, doa. Ini peperangan roh, ini nggak gampang. Saudara jujur selama jadi pendeta, saya ini orangnya pelor, 3 menit, 5 menit ngantuk hilang. Tapi selama seminggu saya nggak bisa tidur dan paling parah itu malam besok mau disidang. Karena saya lihat puluhan TNI polisi sudah berjaga-jaga. Ada 30 aparat hukum, belum termasuk Satpol PP. Saya berpikir, aduh seumur hidup gue gak pernah urusan dengan hukum begini. Malam hari sebelum berangkat, ada jemaat, saya bilang, punya obat tidur gak? Gue gak pernah minum obat tidur, kan harus tebus apotek. Oh ada bekas mama saya depresi, kalau Pak Pendeta mau saya kasih. Dikasih minum, 2 butir pun gak bisa tidur, melotot sampai pagi. Saya tahu ini serangan, santet saudara. Ya. Besoknya saudara, jam 9 sidang, saya keluar udah deg-degan, saya udah baca Mazmur 91, saya bangun lebih pagi jam 3 karena gak bisa tidur. 1 jam pun saya berdoa, Tuhan lindungi aku, jagai aku, ini peperangan roh Tuhan. Ketika melihat puluhan tentara dan saya mulai disidang, biasa mereka sudah siapkan babi, ayam hitam untuk dipotong, dimantra, dan darahnya dia biasanya dipercikan ke kita. Saudara, ketika ketua adat mereka sudah ambil itu ayam dan diputar di kepala saya saudara. Saya cuma berdoa, saya baca Mazmur 91, Tuhan jangan sampai darahnya dioleskan ke tubuh saya, lindungi aku. Waktu dia putar saudara, tiba-tiba mata saya nggak bisa lihat apapun dan gelap seperti orang buta. Wah saya kaget saudara. Saya bilang, saya panik pada saat itu, karena saya pikir saya buta. Waduh kena mantra mereka. Tapi ketika seperti itu saya langsung baca Mazmur 91 dalam lindungan Allah, karena hafal di luar kepala. Tuhan jangan permalukan aku Tuhan. Bela firman-Mu, bela hamba-Mu, namamu ditegakkan. Tiba-tiba terang saudara. Waktu mereka memberikan pertanyaan saya bisa menjawab dengan lancar. Ya. Dan akhirnya saya bilang, saya pendeta, saya asli Kalimantan. Saya nggak mungkin menghina suku di mana saya melayani. Saya mengerti kearifan lokal. Cara saya berbicara, saya menginjil hampir 15 tahun di seluruh Indonesia. Saya tidak pernah menyinggung satu suku pun. Kalau perkataan saya dianggap menyindir, saya mohon maaf. Ya. Dan akhirnya puji Tuhan dapat informasi ternyata malam hari kepala-kepala suku yang kenal saya, yang saya bangunin gerejanya, telepon sesama kepala suku, saling mengancam. Mereka bilang begini, yang kalian sidang itu hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Jangan main-main. Kalian sidang dia, kalian mempersalahkan dia padahal dia tidak bersalah, kalian akan dihukum Tuhan semua. Wah ternyata mereka takut saudara, saling mengancam sesama orang Dayak. Dan saudara akhirnya mereka putuskan saya harus denda 350 juta, harus pakai babi sekian ratus ekor, ayam sekian ribu ekor, dan harus bayar pakai kendi leluhur, namanya ulun. Itu harga 1 kendi 500.000, tapi dikalikan jumlah penduduk. Haleluya. Saya tanya penduduknya berapa? 500, kendinya aja 250 juta. Wah Tuhan Yesus duit dari mana? Saya cuma bawa duit 30 juta saudara. Ya, dan akhirnya puji Tuhan ada pembelaan dari ketua Dewan Adat Dayaknya, dia panggil saya Ade, mulai hari ini kamu anggap saya sebagai abang. Abang akan bela kamu, ketua adatnya. Dia bilang gini, abang sudah lihat sosial media kamu, ternyata kamu ini pendeta. Itu ada keringanan. Yang kedua, kamu kooperatif tidak melarikan diri. Yang ketiga, kamu putra asli Kalimantan. Dan yang keempat, kayaknya adek ini orang baik. Dalam hati lu baru tahu gue orang baik. Ya, dan akhirnya dari 350 juta saya didiskon 86 juta. Lumayan, diskonnya banyak banget, saudara. Tapi tetap harus bayar. Saya bilang saya cuma bawa uang 30 juta, bagaimana? Saya akan bayar, saya tidak akan perpanjang masalah ini. Oke, di Kabupaten Sintang ada BCA satu-satunya, nanti kepala suku akan ikut naik perahu sekitar 6-7 jam. Akhirnya sambil uang itu saya bayar. Sejak hari itu, puji nama Tuhan, 1 minggu setelah peristiwa itu dapat kabar cukup mengerikan. Orang-orang yang sidang saya tiba-tiba sakit keras saudara. Ya, dan akhirnya saya bilang ya udahlah itu pembelaan Tuhan. Ya, dan akhirnya saya diluputkan. Ya, dan yang mengerikannya korlap kita sampai hari ini istrinya masih gini-gini saudara. Itu diprediksi kena juga. Ya, orang berkata Pak Min luar biasa. Biasanya kalau pulang ke sana minimal stroke kena. Tapi sampai hari ini saya masih bisa khotbah karena tangan Tuhan yang ajaib. Amin. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ciri kedua yang bisa mengalahkan dia. Next, dibuka lagi.
2 Korintus 2 ayat 10-11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga, sebab jika aku mengampuni seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ini ayat 11 perhatikan. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ciri strategi kedua, orang Kristen yang bisa mengalahkan iblis, mengalahkan setan. Ya, setan tidak takut dengan aktivitas rohani Anda. Perhatikan. Anda mau seorang worshiper, pendoa, sahabat, pendeta, pembicara sehebat kaliber dunia pun, dia nggak pernah takut. Anda mau sehari doa 2 jam, dia nggak takut. Anda mau sehari baca Alkitab sampai 50 pasal, dia tidak takut. Dia tidak takut dengan aktivitas rohani kita, saudara. Jangan berpikir Anda tiap hari di gereja, dia nggak bisa serang kita. Ya, tapi ciri kedua, banyak orang Kristen kalah dan semaput. Yaitu apa? Orang Kristen yang tidak menyimpan kepahitan, sakit hati terhadap sesama. Ya, begitu ada sakit hati, selesai saudara. Pintu celah itu masuk saudara. Ya, perhatikan yang kedua, ciri yang untuk mengalahkan dia. Orang yang tidak menyimpan sakit hati kepahitan terhadap sesama. Kalau setan gak berhasil nyerang saudara, dia bisa pakai suamimu untuk bikin kau jengkel. Dia bisa pakai istrimu untuk bikin kau kecewa. Dia bisa pakai sahabatmu, bikin kau dongkol, segala macam saudara. Oh saudara, siapa diri kita? Yesus saja dia cobai. Ketika Yesus puasa 40 hari 40 malam, setan mencoba Yesus. Oh, jika engkau anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Ya. Kira-kira Yesus bisa nggak rubah batu jadi roti? Bisa. Rubah setan jadi sandwich pun dia bisa, sudah. Tapi Yesus berkata, ada tertulis dengan firman. Ya. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ciri kedua perhatikan baik-baik. Jaga hati di tahun 2025 ini. Betapa sakitnya hatimu, betapa kecewanya engkau. Perhatikan baik-baik hati ini, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sumber kehebatan manusia bukan di otot, bukan di otak, tapi di hati. Kalau hatimu beres, rumah tanggamu akan beres. Kalau hatimu beres, keluargamu akan beres. Bahkan kalau hatimu beres, penyakit mikir nyerang kita. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah itu keringkan tulang. Amin. Ya, sebenarnya manusia itu nggak bisa sakit hati. Sakit hati itu keputusan pilihan kita. Saudara sebagai anak muda nggak bisa mencegah orang untuk menjelekkan kita. Gosipin kita, fitnah kita. Menebarkan isu-isu yang gak berkenan. Kita gak bisa cegah mulut orang, saudara. Tapi waktu engkau mengambil keputusan untuk tidak sakit hati, saudara mau diomongin, digosipin, difitnah apapun, karena keputusan engkau tidak sakit hati, maka kita gak akan pernah sakit hati. Setuju, katakan amin. Jadi betapa luka hatimu, oh saudara, ini pintu celah yang terbuka lebar. Ingat baik-baik. Makanya saya kalau pelayanan pelepasan, hati saya gak damai, saya tolak. Bahaya, bisa serangan balik. Ya, hati ini harus benar-benar dijaga. Orang mau jelekin apapun, udah emang gue pikirin. Yang penting Tuhan gak bicara begitu sama saya. Nah saudara harus pikirkan saudara. Hati ini harus benar-benar dipulihkan. Dipulihkan saudara, jangan buka pintu celah sekecil apapun. Waktu engkau kecewa, kepahitan dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan mertua. Oh dibereskan. Mumpung ini belum masuk bulan Februari, baru awal tahun. Bereskan, lepaskan pengampunan. Dengan kekuatan sendiri akan gak mampu. Minggu kemarin saya melayani pelepasan dan luka batin di Bandung. GBI Philadelphia namanya. Yang hadir 180 orang. Ya. Selama saya menjadi hamba Tuhan pelepasan, 300 seminar pelepasan saya layani. Jujur, yang murni dirasuk setan gak ada 5%. 95% itu sakit hati, kecewa, kepahitan. Jadi jangan orang teriak-teriak langsung ada tengking. Dalam nama Yesus setan keluar, Lucifer keluar. Lucifer gak ngerasuk yang cere-cere, maaf. Ya, itu semua sumbernya dari hati. Kepahitan, ada yang diperkosa dari kecil oleh bapak tiri, bapak kandung. Ada yang dihianati oleh suaminya, dihianati oleh sahabat. Oh kecewa sudah. Hati ini harus dipulihkan. Betapa lukanya Anda, jangan biarkan firman Tuhan berkata, iblis ambil keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Saya lupa saya pernah bersaksi di GB Intermark atau tidak. Saya termasuk anak yang lahir dan dibesarkan dari kepahitan. Saya kenal Tuhan tuh kelas 1 SMA dan saya Kristen satu-satunya awalnya. Karena memang saya dipersiapkan jadi paranormal. Dari kecil indera keenam saya sudah terbuka, saya bisa melihat alam supranatural, itu dari kecil. Tapi sejak saya jadi hamba Tuhan, saya dalam pelepasan, semua benang merah itu hilang. Sehingga saya nggak bisa lihat lagi, tapi sensor ini nggak bohong. Alarm ini masih kuat.
Apalagi kita masuk ke daerah-daerah ya, yang mistiknya kuat gitu saudara. Sampai kemarin masih disuruh doakan pabrik yang tiba-tiba orang kerasukan, baru 2 hari lalu saudara. Ya. Nah saudara, kalau saudara punya problem sampai hari ini masih bisa lihat hal-hal yang gaib saudara. Ya kita tahulah ada beberapa hamba Tuhan tuh, waduh selalu lihat setan lah segala macam. Saudara jangan gampang percaya. Kadang-kadang rumah kita aman, panggil pendeta ini, kita jadi takut tinggal di rumah itu. Begitu masuk, Bu, samping kulkas, Bu. Di bawah tangga. Tadi rumah kita aman-aman. Tapi gara-gara pendeta ini datang, kita jadi takut. Di samping toilet lah segala macam. Saudara jangan terlalu percaya dengan pendeta yang gampang lihat setan. Kenapa? 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini. Kalau engkau dalam Kristus, engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru ada dalam kehidupan kita. Jangan bangga lu bisa lihat setan. Saya dulu bangga. Merasakan karunia saya double. Sebagai hamba Tuhan, bisa lihat setan, ternyata masih ada benang merah. Makanya tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kalau orang sering lihat setan, berarti temannya siapa? Nah, Bapak Ibu yang jawab kan? Ya, jadi jangan bangga, saudara. Saya kadang-kadang bingung lihat hamba Tuhan ini, wah lihat ini. Kalau saya lihat, wah ini masih ada ini orang. Ya. Nah saudara perhatikan baik-baik. Nah saudara, saya kecil, papa saya di rumah tuh selalu simpan rotan dari sebesar telunjuk sampai sebesar kepalan tangan. Bukan papa saya tukang rotan. Tapi kalau anak berbuat salah, itu akan dihajar dengan rotan. Dan papa saya kalau mukul itu seperti kesetanan. Jadi kalau rotan itu dipecutkan, itu saya baju semua dilucuti hanya pakai celana dalam. Dan rotan itu dihajar, itu kalau nggak sampai tinggal gagangnya dan ujungnya tinggal serabut. Dan itu berdarah-berdarah sudah. Ya, zaman dulu orang masa bodoh dengan urusan rumah tangga. Sekarang jangan coba-coba foto viral selesai 5 tahun 10 tahun KDRT. Ya. Nah saudara suatu hari kami merantau di Jakarta, namanya anak pengen ngudak layangan, pengen nyari ikan cere, zaman dulu ya mainan kita kan seperti itu ya. Ya, nongkrong di kuburan, ngudak layangan segala macam itu nggak boleh, harus bantu dagang kelontong. Nah suatu hari saya begitu sakit dengan papi, karena usia saya sudah kelas 6 SD, sudah ngerti saudara. Itu karena saya dibilang nakal, saya dihajar di tengah siang hari bolong. Dihajar dengan 1 gepok kayu saudara. Dihajar-hajar cuman pakai celana pendek. Itu badan saya penuh, itu darah itu netes-netes halus saudara. Dan yang membuat saya terluka apa? Ketika saya penuh dengan luka, papi saya itu ngambil 1 tali tambang. Dan leher saya diikat, saya diseret ke sebuah tiang listrik. Dan diikat di tiang listrik itu jam 1 siang dalam kondisi cuman pakai celana dalam. Dengan badan yang seperti tersayat-sayat dan ada tetesan darah sedikit-sedikit. Dan setiap orang lihat papi saya bilang begini, lihat ada kambing, lihat ada anjing. Gak ada yang berani tolong saudara. Ya. Dan akhirnya papi seperti kesetanan, kayu yang dipegang dia hajar saudara. Itu kadang kena kepala, kena badan. Dan memang hari itu terakhir papi pukul, karena begitu kayu itu dihajar saudara. Ternyata ujungnya lancip dan tertancap di betis saya begitu dicabut patah di dalam. Saya waktu jalan gak bisa. Kenapa ini? Saya lihat ada yang nongol 1,5 senti. Saya gak tahu itu panjang saudara. Ya, dan akhirnya saya tertati-tati karena papi udah masuk rumah, tetangga saya ingat 4-5 orang, kenapa? Ini kayu nancep, saya nggak tahu berapa dalam, tapi sulit untuk jalan. Mereka pegangin 4-5 orang dicungkil pakai peniti, patah di dalam. Dan hari itu saya harus dilarikan ke rumah sakit Husada di kota. Ya, papi saya yang antar naik sepeda motor. Karena biusnya lokal, saya harus menjalani operasi bedah. Saudara ternyata kayu itu hampir 8-9 senti, tertinggal di betis saya dan dicabut oleh dokter. Sejak hari itu, papi nggak pernah mukul lagi. Saudara, luka nggak? Luka. Tapi luar biasanya, ini saya gambarkan ya, anak zaman dulu sama zaman sekarang beda, generasi kalian. Kami mau dipukul sampai mimisan, digampar tempeleng, nggak berani lihat muka orang tua, itu kami dulu. Nunduk, ya, dihajar kebun binatang semua keluar. Nggak berani namanya pelototin orang tua, anak-anak sekarang beda. Ya, tadi pagi saya bahas tentang Imlek. Banyak orang bilang begini, orang Kristen itu nggak uhau bahasa Chinese-nya, nggak menghormati orang tua, salah besar. Hukum Taurat kelima berkata, hormati ayah ibumu agar lanjut umurmu. Anak-anak muda perhatikan baik-baik. Ya, sepedas apapun mulut orang tuamu, mungkin saudara nggak mengalami yang saya alami sebagai hamba Tuhan. Jangan pernah melototin orang tua. Jangan pernah mulutmu melawan orang tua. Karena itu hukumannya berat. Ini firman Tuhan. Saya nggak nakuti, saya ngubur anak-anak muda yang mati muda. Itu rata-rata, ada yang umur 21, 24, kecelakaan motor lah, meninggal lah, ada yang dibunuh orang. Itu rata-rata kehidupan mereka kurang ajar sama orang tua. Ini nggak nakutin, dan ini bukan kebetulan.
Kalau saudara ingin melihat hidupmu berhasil, ya, selama sepanjang umur hidupmu, hormati papa mamamu. Jangan membentak orang tuamu. Ya. Seorang ibu diwawancarai, "Bu, hari apa yang paling menyakitkan buat ibu?" Orang ini mungkin berkata, "Bu, melahirkan itu sakit ya." Ada yang lebih sakit nggak? Ada. Apa itu? Ketika anak yang saya lahirkan membentak diri saya, itu hari yang paling menyakitkan. Anak-anak muda paham? Kalau engkau mau diberkati, hormati papi mami. Amin. Jangan pernah melawan orang tua. Saya nggak pernah melawan. Ditabokin kebun binatang semua keluar. Wah, itu binatang gak ada yang sopan, dasar kelinci montok loh, cendrawasih. Enggak. Itu binatang berkaki 4, berkuku belas. Tiap hari kita terima. Dulu belum Kristen, saudara. Tapi ketika saya bertobat 4 Juni 88. Saya melihat karya salib Yesus. Bagaimana Yesus dicambuk sedemikian rupa. Pengorbanan yang saya alami. Penderitaan saya alami, gak ada sebanding dengan Yesus. Saya lepaskan pengampunan kepada papi. Luar biasa, hubungan saya dengan papi sangat harmonis. Ketika saya jadi pengusaha, papi jadi kasir di tempat bengkel saya. Saya beliin dia rumah dalam kondisi waktu itu baru mungkin 94 saya sudah beliin orang tua rumah. Ya, saya berkati, saya ajak jalan-jalan ke luar negeri. Dan papi saya dari 7 anak itu, nggak pernah ada yang mau nurut. Maksudnya dia nggak nurut dengan anak-anak lain. Dia kalau sakit kolokan, mesti telepon saya. Ya, semua anak ngajak dia ke rumah sakit, ke dokter nggak mau. Begitu saya datang, dia langsung ganti baju. Pah, yuk ke rumah sakit. Dia nurut banget sudah. Dan hubungan kami dipulihkan. Amin. Jaga hati. Kalau engkau ingin mengalahkan iblis, jaga hati. Sehebat apapun doa Anda, sehebat apapun worship Anda di atas mimbar, sehebat apapun engkau berdoa, kalau engkau ada kepahitan, selesai saudara. Pintu celah itu terbuka. Anda tahu penjara Alcatraz di Amerika, San Francisco? Itu ada filmnya, Escape from the Alcatraz. Dulu filmnya hitam putih. Sekarang Alcatraz jadi museum di San Francisco. Ya, itu narapidana kelas berat seperti Nusa Kambangan, tapi Nusa Kambangan gak ada apa-apanya. Nusa Kambangan cuma dikelilingin ular laut. Memang dipatuk mati, makanya nelayan kalau nyebrang itu pakai minyak tanah. Tapi Alcatraz saudara, dikelilingi oleh palung laut yang dalam. Musim dingin itu bisa beku, minus sampai 30. Dan dikelilingin ikan hiu putih. Kenapa Alcatraz jebol? Dan saat ini jadi museum. Padahal itu pembunuh sadis ada di Alcatraz saudara. Alcatraz jebol dan ini true story, hanya gara-gara sepele. Kalau di film, narapidana ini nyolong gunting kukunya kepala sipir penjara dicungkil. Tapi the true story saudara. Apa yang dilakukan saudara? Ya, ketika seorang napi yang jago lukis, suatu hari di bawah kolong ranjangnya dia merasakan seperti ada hembusan angin sedikit. Waktu dia intip ada cahaya, padahal tembok ini tebal. Apa yang dia lakukan? Dengan jari tangannya dia korek saudara. Dia korek itu saudara. Dapat pasir sekian dia genggam, setiap olahraga dia buang. Karena tiap hari celah sebesar sedotannya dia dikorek dengan jarinya saudara. Terus sekian bulan kemudian terbentuknya satu lubang ukuran kepala dan pundak bisa masuk. Dia lihat, wah ada celah untuk melarikan diri. Tapi masih ada tembok lain. Dia cerita ke teman-temannya. Di kolong ranjang kita ada celah-celah kecil, korek. Semua mulai ngikutin saudara. Karena dia pintar lukis, dia lukis seolah-olah itu mesti jadi tembok saudara. Ya, dan karena sering kali di bengkel, mereka mulai buat replika kepala manusia. Dan ditaruh di ranjang. Sehingga setiap malam ketika sipir penjara, karena Alcatraz ini sangat ketat. Kalau penjara itu pergantian sipir penjara sehari 3 kali, Alcatraz sehari 12 kali. Artinya apa? 2 jam sekali penjaganya akan baru. Dan setiap pagi para sniper di penjara itu mempertontonkan bagaimana boneka yang ditaruh dalam radius 200-300 meter dikasih balon ditembak kepalanya pecah. Supaya memperingatkan apa? Lo coba-coba lari kepala lo dor. Ya. Tapi kenapa penjara ini jebol saudara? Singkat cerita hanya karena jari. Celah yang kecil dia korek. Dia korek. Akhirnya kalau nggak salah 4 orang melarikan diri. Ya. Pemerintah Washington DC menutup Alcatraz. Wali kotanya juga kena hukuman pada saat itu saudara. Sampai hari ini orang nggak tahu ini melarikan diri kemana. Ada yang berkata dimakan ikan hiu putih, kedinginan, tetapi itu tidak menarik buat saya. Yang menarik, hanya gara-gara celah sebesar sedotan. Tembok yang begitu tebal, yang hampir 1 meter, itu jebol. Apalagi pintu hati kita. Amin. Jaga hati. Poin kedua, kalau engkau ingin mengalahkan setan, jaga hati. Jangan ada kepahitan, jangan ada kekecewaan. Meskipun lukamu begitu dalam, minta kekuatan dari Tuhan. Setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, menyadari statusnya di hadapan Tuhan. Kalau pertama tunduk kepada Allah, yang kedua jaga hati saudara. Yang ketiga Anda harus menyadari posisi Anda sebagai orang percaya di hadapan Tuhan apa? Lukas 8 ayat 26 dan 28. Lalu mendarat Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea.
Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ini yang menarik. Ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya jangan menyiksa aku sebelum waktunya." Saudara, Yesus ke Gadara tujuannya dia punya satu visi. Melepaskan 2 orang yang dirasuk oleh setan yang disebut roh legion. Ada pendeta berkata dirasuk 2000 setan, salah. 1 legion dalam kerajaan Romawi itu lebih kurang 5.600 sampai 6.000 prajurit. Makanya tubuh kita itu bisa dirasuk oleh ribuan setan, saya setuju. Karena dalam pelayanan pelepasan kita sudah alami. Melepaskan orang-orang yang dirasuk oleh roh legion, gak habis-habis, gak selesai. Ada orang di layanan pelepasan dari jam 1 sampai jam 7 malam, itu saya. Saya waktu bertobat di layanan pelepasan, ya kebetulan pendetanya orang Batak. Saya manifestasi karena saya minum darah manusia banyak. Saya minum air hu banyak, saya manifestasi. Di sekretariat gereja karpet seperti ini saya cabik sampai robek-robek saudara. Sampai pendetanya kewalahan manggil hamba Tuhan lain. Sampai dia tengking-tengking, kalau kau gak keluar aku yang keluar. Saking capeknya dia saudara. 7 jam, muntah berkantong-kantong saudara. Tapi setelah itu lega banget saudara. Ya, nah saudara, waktu setan itu melihat Yesus dia bilang begini, "Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Apa urusannya kau datang kemari?" Dia mengerti status Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Anak-anak muda perhatikan, kalau engkau ingin mengalahkan setan, saudara harus mengerti posisimu di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kita punya 3 status di hadapan Tuhan. Yang pertama, status kita adalah orang yang sudah diampuni dosanya. Ini keren banget, setuju katakan amin. Saudara percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara? Siapa yang percaya lambaikan tangan? Ya, semua percaya? Tapi saudara tahu nggak? Ada satu perkara yang Tuhan Yesus meskipun dia Allah, dia nggak bisa lakukan sampai detik ini. Meskipun dia Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tapi ada satu perkara yang Yesus nggak bisa lakukan. Tadi ayatnya coba ditayangkan. Ya, coba saudara lihat. Ini saya kasih 2 ayat. Yesaya 43:25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku apa? Tidak mengingat-ingat dosamu. Digenapi dalam 44:22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan tertiup. Kembali kepadaku sebab aku telah menebus kamu. Apa yang Yesus gak bisa kerjakan sampai detik ini? Dia tidak bisa mengingat dosa yang sudah diampuni. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Itulah grace kasih karunia yang diberikan. Saudara, Tuhan sanggup melakukan segala perkara tapi dia gak pernah mengingat. Kalau Anda berbuat zina, Anda jatuh dalam berbagai macam dosa. Saya sebagai hamba Tuhan melayani pelepasan, saya sudah doakan orang yang pernah punya 100 selingkuhan. Pengusaha kaya. Ya, perempuannya 100. Saya berkata, untung 100 Pak, kalau 1000 nama Salomo diganti nama Bapak. Ya, saya pernah melayani orang Ambon yang bunuh 13 orang dengan cara dimutilasi ketika peristiwa kerusuhan di Ambon. Ya, saya pernah layani. Ya. Saya diizinkan melayani di Tangerang di penjara-penjara. LP-nya saya lupa di Tangerang ini, yang khusus narapidana dari luar, dari Nigeria, Australia, dari Belanda, yang bawa kokain lebih dari 5 kilo, dan mereka dieksekusi mati, karena gak dapat gerasi dari dulu pemerintah, baik Jokowi maupun SBY. Tembak mati sudah. Saya kasih ayat ini, kalian mati akan ketemu Tuhan. Yang penting sekarang bereskan semua dosamu di hadapan Tuhan. Mereka mengalami ketenangan. Ya, saudara, dosamu merah seperti kermisi. Anda tahu nggak buah kermisi itu apa? Cuman ada di negara Mesir. Itu cairan zat kimia. Itu kalau ketetes seperti bangku yang kita duduk begini. Anda mau cuci dengan semua bahan kimia tercanggih di dunia, itu nggak akan bisa hilang. Itu nodanya benar-benar merahnya luar biasa, melebihi darah. Itu mau dicuci kayak apapun nggak bisa berubah. Tapi Tuhan berkata, meskipun dosamu merah seperti kermisi, dia akan putihkan seperti bulu domba. Amin saudara, putih bersih. Dosa apapun yang kita lakukan, kalau Anda minta ampun di hadapan Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika engkau mengaku dosamu, aku Allah setia dan adil. Aku akan mengampuni segala dosamu. Segala itu semua. Berzina, selingkuh, bunuh orang, semua. Tuhan gak berkata, aduh kamu berzina 700 kali, sayang ya. Coba 500 kali aku ampuni. Enggak saudara.
Ya, betapa rusaknya hidupmu. Betapa kotornya masa lalumu. Mungkin kau pernah selingkuh, kau pernah menggugurkan kandungan. Saya banyak melayani anak-anak muda yang menggugurkan kandungan di usia muda. Saya berkata, kalau engkau nggak bereskan, nanti masa penghakiman CCTV semua dibuka. Kamu tanggal sekian pernah gugurkan kandungan. Ini pembunuhan. Kamu pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, dosamu seberat apapun, Tuhan sanggup mengampuni. Dan dahsyatnya ketika dia ampuni, nanti CCTV-nya dia nggak buka. Kenapa? Dia udah lupa. Dia mengampuni kita. Amin, saudara. Makanya bereskan. Mumpung baru masuk Januari. Kalau Anda melakukan dosa apapun di tahun 2024, bereskan, saudara. Karena di masa penghakiman tuh semua CCTV dibuka. Kita nggak bisa sembunyi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua kita punya buku hitam dalam hidup ini. Semua, termasuk pendeta yang berkhotbah di depan. Kita punya buku hitam. Yang jadi masalah ada yang ketahuan, ada yang ngaku, ada yang tidak. Ya, makanya setiap ada dosa, ayo malam hari sebelum tidur. Jangan tidur dalam kepahitan, jangan tidur dalam dosa. Sebab ketika engkau tidur, engkau nggak tahu bisa bangun lagi apa tidak. Jangan sampai saudara hidup dalam dosa, begitu bangun tidur ada tulisan akhirat 3 kilometer. Lo udah nyampe. Ternyata gue malam udah koit, udah mati, saudara. Makanya bereskan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, saya sampai hari ini masih melayani komunitas waria. Saya melayani ODGJ di Bekasi itu, saya ada yayasan, saya kerjasama dengan 5 yayasan ODGJ. Saya pelayanan waria sudah hampir 9 tahun, tapi jangan takut meskipun saya pelayanan waria, saya pria sejati karena anak saya udah 3, saudara. Ya. Saudara, banyak kasus-kasus AIDS yang kita tanganin. AIDS dengan HIV beda. HIV ada peluang sembuh, tapi kalau AIDS selesai. Itu kalau bukan Tuhan, nggak mungkin bisa selamat. Ya. Nah, saya punya 3 jemaat itu AIDS. 2 saya doain sembuh, yang 1 meninggal. Saya kesaksian yang meninggal. Tiba-tiba jemaat ini 3 bulan gak datang ibadah. Dia usia 42 tahun. Saya suruh ketua komsel ya, kamu cek, ini jemaat kenapa gak datang. Dia cek, ternyata dia berkata, Pak, AIDS stadium 4, stadium akhir, rumah sakit Cipto udah suruh pulang. Karena badan udah bau. Oke, saya akan datang ke rumahnya. Rumahnya waktu dari Senen di pinggir rel kereta. Ini anak muda jorok, usia 42 tahun, kumpul kebo, main dengan pelacur-pelacur di rel kereta api tanpa pengaman. Ya, dan akhirnya dia kena AIDS. Saudara, orang kalau kena AIDS, itu nggak bisa disembunyikan. HIV lo minum obat, badan masih kelihatan fit. Tapi kalau AIDS, saudara, berat badan itu turun di atas 30 kilo. Dan ini anak turun hampir 40 kilo, tadinya badannya besar, saudara. Itu kayak orang Ethiopia, rahangnya semua keluar. Dan bau busuk di sekujur tubuh. Bintil-bintil dan bernanah. Satu badan itu bintil-bintil kecil, itu keluar nanah. Itu AIDS, saudara. Ya, dan maaf ya, karena celananya transparan, itu alat kelaminnya, penisnya, itu keluar lele nanah segar dan itu baunya luar biasa. Waktu saya datang, yang saya doakan apa? Saya cuma berdoa, Tuhan jangan sampai aku muntah. Karena dalam radius 2-3 meter, kecium itu bau nusuk, bau bangkai, saudara. Bau kematian. Dan dia seperti orang Ethiopia, itu rahangnya semua, aduh udah ngeri, saudara. Saudara, saat itu saya suruh semua keluar. Ada 11-12 orang keluarga dengan 1 teman saya hamba Tuhan, semua kalian keluar, jangan nguping, saya mau layanin dia pelepasan singkat. Ya. Saudara, saat itu dia tidur di celemek, dan waktu saya pegang lehernya saudara, itu waktu saya tarik, itu lendir nempel semua di tangan saya, kletek. Karena dia sudah berbulan-bulan gak mandi, pup di celana, pipis celana, dan itu bau luar biasa. Ya, 1 hamba Tuhan teman saya bilang begini, Pak pakai sarung tangan nanti Bapak tertular. Enggak, saya gak ada luka, kalau ada luka saya hati-hati. Saya bilang, kamu keluar, saya mau bicara 4 mata. Saya sebut namanya, saya pegang dia. Ya, saya sebut aja namanya karena orang udah meninggal. Nathan, saya bilang. Lihat siapa yang datang. Pak Gembala, sayang sama kamu, Pak Gembala lihat kamu. Dia lihat saya, kamu kenal saya bilang. Dia nangis sudah. Dia nangis meneteskan air mata. Nah. Dan saat itu saya gak bicara panjang lebar karena saya tahu ini di ujung tanduk. Saya cuma bilang gini, kamu tahu gak? Tuhan tidak tertarik dengan semua dosa pelanggaran, betapa kotornya, betapa najisnya hidupmu. Tapi Tuhan sangat tertarik dengan langkah pertobatanmu. Kalau hari ini kau bertobat, sorga bagian kehidupanmu. Kamu mau akui semua dosamu? Diakui. Ya, Pak Pendeta doakan pelepasan. Diakui saudara, main pelacur, kumpul kebo, aduh rusak, pokoknya hidupnya benar-benar rusak. Saudara. Ya. Nah selesai itu saya olesi minyak urapan, saya doa, saya panggil keluarganya. Saya bilang kita akan perjamuan kudus, tiba-tiba setelah perjamuan kudus, maminya tarik saya ke sebelah, dia bilang gini, Pak Min, Pak Gembala,
tolong baptis anak saya hari ini juga, karena 42 tahun dia belum dibaptis. Saya berkata, Bu, kalau saya baptis anak ibu hari ini, saya bisa ditangkap polisi. Loh kenapa? Anak ibu napasnya susah, gue celupin ke air, blebek-blebek, mati saudara. Pendeta masih berhikmat, bener gak? Nah, terus kalau anak saya meninggal saat ini, dia gak masuk surga dong. Siapa bilang? Saya bilang. Kan firman Tuhan berkata, percaya kepada Yesus dibaptis, kau akan diselamatkan. Langsung semua harus tanya Roh Kudus, Tuhan kasih satu hikmat, untuk aku gak salah bicara. Saya bilang begini, Bu, ibu ingat gak waktu Jumat Agung, ada dua penjahat sama jahatnya, pembunuh, pemerkosa, penyamun. Disalib di kiri kanan Yesus. Yang satu ngutukin Yesus, maki-maki Yesus. Kalau engkau Allah, perintahkan malaikatmu untuk tolong engkau dan kami. Sampai matanya dipatuk burung gagak nih penjahat. Tapi yang satu, responnya positif. Dia bilang gini, Tuhan, kalau engkau dalam kerajaanmu, ingatkan akan daku. Yesus bilang apa sama penjahat ini? Hari ini juga. Ya, Yesus gak katakan besok, hari ini juga. Engkau bahagia bersama dengan aku di Firdaus. Saya mau tanya, ini penjahat udah dibaptis? Belum. Bukannya saya ngajarin saudara jangan baptis loh. Dia gak dibaptis karena gak ada kesempatan. Amin. Kalau saudara sebagai anak muda ada kesempatan, saya baptis. Ya, karena ketika engkau dibaptis, semua dosa pelanggaranmu, kutuk-kutuk leru nenek moyang itu dikuburkan bersama Yesus. Kau dibangkitkan, hidup penuh dengan kemuliaan Allah. Ya, apakah penjahat ini sudah ngasih perpuluhan? Belum, kantong celana kagak punya. Ya, saya berani berkata begini, 30 detik, 20 detik, sebelum orang meninggal, percaya Yesus, dia akan diselamatkan. Tapi jangan jadikan khotbah saya untuk merencanakan berbuat jahat. Wah, pendetanya luar biasa nih, dia bilang nih, 30 detik sebelum mati, bertobat terima Yesus pasti selamat. Udah gue hidup masa muda, gue happy dulu. Waduh, kotor hidupnya, jahatnya minta ampun, mertua cuci piring, ditabrak pakai motor ditinggal. Ntar mau mati gue bertobat. Emang lo tahu kapan lo mati? Ada yang tahu 1 jam ke depan yang terjadi hidup kita? Gak ada yang tahu. Ya, dan kau merencanakan sesuatu yang jahat. Biasanya orang-orang begini gak sempat bertobat nih. Naik motor keserempet truk baru mau ngomong Tuhan mati, blek, mati. Mau minta ampun udah gak kesebut, lewat. Yang jemput yang tanduk merah semua saudara. Ya, status kita adalah orang yang sudah diampuni dosanya. 8 hari kemudian dia meninggal. Saya paling suka kalau orang yang meninggal tuh bajingan. Jujur. Saya disuruh layanin. Waria, bajingan, pencopet, pembunuh. Wih, saya paling senang. Itu yang datang temannya bajingan semua. Tatoan. Telinganya ditindik, satu ada yang sampai 12. Katanya murid Yesus. Salibnya segede kuburan. Saudara, itu saya khotbah di hadapan orang-orang bajingan gitu, gue paling suka. Ya, saya cuma bilang begini. Lihat teman kalian. Di dalam peti mati. Semua lihat Pak Pendeta, jangan ada yang tunduk. Gue kagak takut tato lo besar-besar. Karena saya udah pelayanan di LP Cipinang berkali-kali, Yakuza semua sudah. Saya gak takut. Sekarang saya minta Pak Pendeta, bayangkan dalam peti mati itu kalian. Bukan teman kalian. Apakah kalian siap? Kalian tahu perginya kemana? Cuma 2 pilihan, sorga atau neraka. Kalau kalian gak bertobat hidup dalam dosa, nasib kalian. Waktu pulang, puji Tuhan teman kalian bertobat. Kalau kalian gak bertobat, yang jemput kalian tuh iblis dengan antek-anteknya. Apakah kalian siap? Takut semua, gak ada yang menunduk. Khotbah pertobatan paling efektif di rumah duka. Amin. Saya bilang siapa yang mau bertobat terima Yesus, angkat tangan. Angkat tangan. Yang mau didoakan maju ke depan. Altar call di depan peti, makin merinding dia saudara. Maju di depan peti, waduh keren saudara. Kayaknya khotbah altar call di kematian cuman gua gitu saudara. Ya, terima Yesus, sungguh-sungguh. Di hadapan Tuhan. Amin saudara. Dosa kita sudah diampuni. Status kita yang kedua, kita ini orang yang dikasihi. Ya. Maaf, yang kedua. Sebagai ahli waris. Sebagai ahli waris Anda anak muda, suatu hari Anda akan kerja. Kalau orang tua kalian masih hidup dalam kemiskinan, klaim janji firman Tuhan. Tuhan, aku ditentukan jadi kepala bukan menjadi ekor. Hari ini kalau papiku misalnya hanya tukang ojek, aku 10 kali lipat diberkati dari papiku. Hari ini kalau papiku punya 1 toko, aku suatu hari akan punya 3-4 toko. Sebagai ahli waris kau berhak terima sesuatu dari Tuhan. Oh Tuhan, aku kuliah dalam nama Yesus, aku diberikan hikmat, kecerdasan, kepintaran. Ya, sebagai ahli waris, engkau berhak. Kalau setan masih nahan berkat itu, klaim janji firman Tuhan, iblis lepaskan. Ini berkat buat aku. Tentunya berkat itu enggak datang sendiri. Berkat itu harus diusahakan. Anda harus rajin. Orang Kristen rajin pasti diberkati Tuhan. Jangan harap engkau tidak berkeringat, engkau dapat makan. Omong kosong.
Ya, Anda lulus kuliah, kerja keras. Kerja keras. Pendeta di depan pernah kerja di tambal ban, Pak Min. Jual koran, jual air gerobak, jual petasan, jual es batu, semua. Karena orang tua saya bangkrut ketika saya SMP. Saya berjuang sampai jadi pengusaha punya 4 bengkel. Akhirnya saya sekolah teologi. Sekolah sarjana S1 juga di sekuler. Saya juga sekolah teologi. Bekerja keras. Engkau pasti akan sukses. Sukses itu gak datang hanya dengan doa. Maaf, hidup jangan terlalu ngeroh. Dikit-dikit doa. Doa penting, tapi doa dan berusaha itu harus dilakukan. Setuju, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, sebagai orang dikasihi, ini juga keren. Sebagai orang dikasihi, datang kepada Tuhan apa adanya. Makanya mantan presiden kita, Gus Dur, dia bilang begini, orang Kristen itu dibandingkan dengan agama lain, orang Kristen adalah orang yang paling dekat dengan Tuhannya. Kenapa? Karena kita panggil Yesus apa? Bapa. Ada nggak agama di luar sana yang berani panggil Tuhannya Bapa? Nggak ada, paling banter Om. Benar nggak saudara? Ya, kita panggil dia Bapa, saudara. Nah kalau sebagai orang yang dikasih oleh Tuhan, Anda udah usia segini ya, dewasa muda, datang kepada Tuhan apa adanya. Ada anak-anak muda yang disuruh doa makan aja kagak bisa. Doa kolektor nggak bisa doa apa pendeta. Kalau doa suruh hamba Tuhan saja. Saya aja di pendeta, kadang-kadang saya sidak datang ke komsel di bawah penggembalaan saya. Orang tua semua, umur udah ABG, anak baru gocap. Saudara, ya, ada yang 55-60 tahun. Suatu hari saya lagi khotbah di komsel. Karena banyak jemaat saya itu kebanyakan orang Korea Utara, alias orang Batak. Orang Batak itu ngomong ke Korea Utara, beledak-beleduk gitu, saudara. Saya pernah menggembalakan orang Batak 5 tahun. Jadi nama saya dulu bagus-bagus, diganti pula aku, Minato Marpaung pada saat itu, saudara. Nah, saudara, tiba-tiba saya bilang begini, waktu itu namanya Pak Sitorus, doa kolektor dan doa makan ya. Yuk kita tutup mata, Pak Sitorus mau berdoa. Begitu tutup mata, hening. Saya nggak dengar ada satu suara pun. Begitu saya buka mata itu Sitorus lagi gemetar, saudara. Pak, saya nggak suruh ngobras, saya bilang doa. Maaf Pak Pendeta, saya nggak bisa doa. Ya Tuhan Yesus, umur Bapak lebih tua dari saya. Ya, saya nggak bisa doa Pak, apalagi ada Pak Gembala, ada pendoa syafaat. Saya malu Pak kalau berdoa. Doa saya jelek. Apalagi ada pendoa syafaat, saya nggak bisa seperti pendoa syafaat. Yang suruh lo jadi seperti pendoa syafaat siapa? Saya aja di pendeta, pengkhotbah, dengar pendoa syafaat berdoa, gue suka minder. Kenapa? Dia pendoa syafaat, kerjanya bersyafaat, penuh hikmat. Beda dengan kita pembicara. Ya, jadilah diri sendiri. Saya pernah dengar pendoa syafaat berdoa di satu gereja cukup besar. Kebetulan sahabat saya. Saya udah selesai khotbah turun mimbar, saya lipat tangan. Waktu dia berdoa begitu penuh hikmat, saya sampai buka mata. Doanya bilang begini, Tuhan Yesus, biarlah otot-otot rohani kami mengembang bersama Tuhan. Ih gila mah otot rohani mengembang, gimana caranya itu? Gue kagak pernah kepikiran otot rohani bisa ngembang. Ini hikmat datang dari mana? Gue pikir, wah banyak nongkrong tempat gym nih orang otot rohani bisa mengembang. Enggak pernah kepikiran sama saya, saudara. Ya, ada juga orang bilang begini, Pak, saya cuma hafal satu doa Bapa kami. Oh bagus, ya. Bagus doa Bapa kami, saya sampai hari ini gereja ini doa Bapa kami, ya, setiap tutup ibadah. Bagus saya bilang, tapi semua situasi Pak Min, saya doa Bapa kami. Maksudnya gimana? Pagi, siang, malam mau makan, mau pergi doa Bapa kami, celaka gue bilang kalau begitu. Bayangkan kalau Anda cuma satu hafal, satu doa Bapa kami. Saudara lipat tangan saat teduh bangun pagi, doa nih, Bapa kami di surga, Tuhan di surga senyum loh, iya nak, dikuduskan namamu, makasih sayang. Datanglah kerajaanmu, Bapa pasti datang kok. Ya. Siang hari Anda makan, kumpul-kumpul teman. Makan siang Anda suruh berdoa. Doa lagi Bapa kami di surga. Tuhan bilang, iya. Dikuduskan namamu, makasih nak. Datanglah kerajaanmu, pasti Bapak datang. Malam hari saudara berdoa, Tuhan pikir nggak mungkin lah. Doanya Bapa kami di surga terus. Anda doa lagi, Tuhan dengar tiap hari. Bapa kami di surga, Tuhan malas-malasan jawabnya, iya. Dikuduskan namamu, semua orang juga tahu. Datanglah kerajaanmu, Bapak pasti datang kok. Ya. Nah besok pagi Anda bangun dari tempat tidur, Anda berdoa. Tuhan pikir nggak mungkin sama lagi. Lu ngomong lagi, Bapa kami di surga. Tuhan di surga jawab apa? Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia lebih hafal dari kita. Kebangetan lu umur sampai begini dewasa muda hafalnya cuma satu doa Bapa kami sudah. Ya. Nah saudara ada juga anak muda komplain, Pak jangan begitu, Bapak gak sopan khotbah begitu. Jangan sembarangan kalau berdoa. Saya pernah baca ayat Alkitab loh Pak Amin, kenapa? Bumi itu tumpuan kakinya Tuhan. Terus maksudnya gimana? Betapa besarnya Tuhan Pak, gak sembarangan. Kita doa itu gak boleh dengan kata-kata yang sembarangan. Lah terus kamu berdoa gimana? Saya catat Pak Amin, gimana? Baginda Allah Raja Mulia.
Ananda datang menghadap kepadamu, ya baginda raja, dek, ketoprak humor itu sudah. Saudara, saya gambarkan Yesus setiap hari itu keren. Saya gambarkan dia bapak, saya anak. Komunikasinya santai aja. Ya, bayangkan, saya punya anak 3. Anak saya yang besar 29 tahun, nomor 2 26. Yang bontot ini baru dapat beasiswa di Prasmul. Dia ngekos dia punya satu apartemen di BSD. Ketika anak saya kecil, bayangkan, ini antara hubungan Yesus dengan kita. Bayangkan kalau anak saya pulang ke rumah, dia masih SD nih, masih kecil lagi lucu-lucunya. Ya, anak saya yang cewek ini pendaki gunung, sering ikut saya naik gunung. Jadi kalau libur naik gunung, dia hobi banget karena papinya memang outdoor hobinya. Saya sampai hari ini setahun naik gunung 2-3 kali untuk melatih stamina saya. Nah saudara, bayangkan kalau dia pulang pencet bel, teng tong. Saya buka dong sebagai dedinya. Waktu saya buka pintu, dia melihat saya. Dia mundur 3 langkah, dia bilang begini, ayahanda bolehkah Ananda masuk? Gue punya anak ini, gue jitak saudara, beneran. Udah. Dia ketika saya buka pintu, dia lihat dedinya, dia sukacita, papi I miss you, I love you. Hubungan kita dengan Bapa begitu, amin saudara. Lu gak perlu manggil Tuhan tuh teriak-teriak, dia gak budek saudara. Bangun pagi lu lembut aja, Bapa, itu urapan Tuhan turun. Ya, dan tahun 2025 saya mau ingatkan, banyak bergolek karib dengan Tuhan. Saya selalu bangun jam 3, paling telat jam 4. Udah capek banget itu jam 5. Gak pernah lebih dari itu. Kayak tadi pagi jam 4, bahkan 3:45 saya udah bangun. Lipat tangan berdoa, Tuhan, Bapa, saya selalu nyanyi lagu ini. Ku terhubung denganmu. Wah itu pujian favorit. Ya, saat teduh persiapkan pelayanan di Intermark 3 kali, urapi aku, apa yang ku persiapkan terbatas. Tapi Tuhan yang mengurapi. Ketika kau urapi, dahsyat Tuhan. Ya, nah saudara, di akhir firman Tuhan ini, mari imam musik maju ke standby ke depan. Ya, iblis tidak takut dengan aktivitas rohani Anda. Dia tidak takut dengan semua kegiatan rohani. Engkau mau pendoa, engkau worship leader, engkau pendoa syafaat. Engkau mau rajin berdoa, dia enggak takut saudara. Tetapi dia paling segan, yang pertama, kalau engkau tunduk kepada Allah. Amin. Dan yang kedua, engkau mengerti, ya, tidak menyimpan sakit hati kebencian terhadap sesama. Dan ketiga, engkau mengerti statusmu di hadapan Tuhan. Kita punya 3 status. Yang pertama, status kita orang yang dosanya sudah diampuni. Yang kedua, sebagai ahli waris. Yang ketiga, sebagai orang yang dikasihi. Sekian firman Tuhan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, jangan pernah takut, karena roh dalam diri kita jauh lebih dahsyat dari segala kuasa di bawah kolong lagi nih. Bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makasih Bapa, biarlah hidup kami selalu terhubung dengan Bapa. Kasih-Mu Tuhan memulihkan hidup kami. Betapa kotornya masa lalu kami. Kau tidak pernah perhitungkan ketika kami minta ampun bersama dengan Tuhan. Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Lebih sungguh lagi angkat pujian. Luar biasa kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, amin Tuhan. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu
kami selalu terhubung dengan Tuhan. Di masa muda kami Tuhan, kasih-Mu memampukan kami untuk menyelesaikan bersama dengan Kau semua dosa pelanggaran kami. Hidupku yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Hanya oleh karena kasih-Mu kami boleh ada sampai detik ini. Kalau CCTV-Mu dibuka Tuhan, betapa kelamnya hidup kami. Begitu banyak dosa yang kami lakukan. Tapi kasih-Mu yang dahsyat melayakkan semua dosa pelanggaran kami. Bapa, ampuni kami. Ketika kami melihat kehidupan kami di belakang, begitu banyak kekotoran yang kami lakukan. Begitu banyak pemberontakan dalam hidup kami, ketidaksetiaan kami, ampuni kami. Di awal tahun 2025 di bulan Januari ini, kami janji sebagai anak muda untuk hidup berkenan, kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau usir segala pikiran kotor, najis, percabulan. Dalam nama Yesus kami mau usir segala hal yang tidak kudus dalam hidup kami. Apa yang kami lihat, apa yang kami tonton dalam nama Yesus, biarlah keluar dari hati, pikiran dan perasaan kami. Semua keinginan daging hawa nafsu ini matikan Tuhan. Sehingga kami benar-benar kudus berkenan di hadapan Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak muda di tempat ini. 3 kunci strategi ini Tuhan, perlengkapi mereka. Mereka akan tunduk kepada Allah. Tidak menyimpan kepahitan dan mengerti status mereka di hadapan Tuhan. Anak-anak muda di GBI Intermarka akan menjadi anak muda yang luar biasa militan. Bahkan akan lahir hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Bukan hanya sebagai seorang pengusaha di tempat ini. Hamba selesai menjadi penyambung lidahmu. Biarlah firman ini tetap menjadi kekuatan dalam hidup kami. Lewat firman-Mu yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan. Putus pengharapan, Engkau memberikan pengharapan yang baru. Kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan Engkau yang sudah diberkati dipulihkan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.